diciptakan sama EVOS, serta mirroring hero playmaker dari Luke. Karena kita udah sering lihat juga nih Luke mungkin dengan Badang contohnya, atau bahkan hero-hero yang setup momentumnya benar-benar cepat, dia selalu tangkas dalam menciptakan sebuah momentum. Ya, saya sejujurnya ya, ini saya penasaran. Pertama, kita tahu Eman seberapa kuatnya Eman. Menjadi kalau untuk beberapa belakangan ini, Eman walaupun kita tahu ada Toy, walaupun kita tahu juga ada sosok RCG, gue masih lihat Eman masih top 1 untuk saat ini. Gold lane? God lane? Ya. God lane. Selepas Skylar sudah rehat sebentar, dan nggak tahu kita kapan balik lagi, tapi masih Eman sekarang. Ada konotasi bentarnya ya, karena kita nggak tahu. We never know. Ya. Oke. Dan yang kedua, Erlan sedang lagi membangkit karirnya. Iya, Membangun iya. karirnya. Memulai. Ini menjadi poin penting banget. Erlan bisa membuktikan kalau Eman bisa dilawan. Karena oke, kita anggap Bigetron pernah kalah. Timnya. Tapi apakah Eman dalam match tersebut dalam kondisi kalah, saya tanya. Jarang banget gue lihat. Hampir jarang. Secara individual memang ya balik lagi ya. Squad Play level kita dan ngomong juga ya. Individual ya. Secara individual emang jarang banget untuk kalah match up. Dan itu mungkin akan menjadi tantangan baru untuk Erlan. Karena ini akan menjadi tantangan yang harus dimenangkan. Karena kalau kita mau menang lawan siapapun, ya kita nggak boleh takut sama siapapun juga. Persentasenya mungkin ya, kalau bisa saya anggap paling terburuknya. 8 dari 10 game, dia 8-nya menang. Gue bisa bilang 9 bahkan. Iya kan? Gue bisa Gua yakin bisa bilang 9 sih. 9. Iya, kayaknya nggak nyampe 8, 9 juga Itu kayaknya yakin sih. terburuknya kan? Iya, itu individu skill ya. Kita ngomongin God Laner, as a God Laner. Iya, Karena iya, di iya. sini, dari Anafel head to head sama Albert, di God Lane juga ada Eman versus Erlan. Iya, iya. Dan bahkan di roamernya, yang sama-sama sedang mencari jati diri. Kenapa? Light baru hadir ke Indonesia. Masih menjadi pertanyaan, ingat, gak seluruh impor itu berhasil. Gak seluruh roamer impor berhasil. Jadi ini yang akan kita lihat dan saksikan. That's why kenapa gue merasa match 3 ini akan seru banget. Wah, tapi tahan dulu, ada 3 band di sini. Matilda, Gatot Kaca, dan juga Luoyi. Sementara ada Yiveni dan juga Zushin yang dibuang sama EVOS, tapi first pick-nya Badang untuk Luke. Wow, gua tahu sih memang dari Luke sendiri juga dia powerful banget dengan badangnya. Yang kadang bikinnya tuh full cooldown, kadang ada diselipin 1 damage. Ya gue suka emang dengan badangnya Luke, tapi ini berarti membuat dari EVOS-nya memilih Joy kah, Suyo kah, Harit kah, Buat Granger Joy kah, sih, buat Joy. Wah, Joy ini Granger. Badang +1 bahasanya ya, walaupun first pick-nya. Dan ada Granger dan Suyo ternyata yang diambil. Oke, berarti kalau dia pakai Suyu, tandanya dia akan bermain dengan objektif, bro. Udah pasti. Dia dan akan still objektif apa yang akan dimainkan sama Albert kali ini. Dan kalau kita melihat Granger dan Suyo, berarti kondisinya dari sosok Erlan akan dibiarkan seorang diri nantinya. Ya, udah Dia pasti akan sih, dibiarkan. ya. Kayaknya untuk sekarang juga Joy dan Harit yang tadi udah sempat kita mention ya, kalau misalkan dua-duanya bisa dalam satu tim, yang biasa dibagi nih, kayak Joy-nya sama Granger boleh deh, physical dan juga magicnya jadi balance kan. Dan mungkin sekarang dengan keadaan Bigetron yang sedikit lebih diunggulkan untuk early game, karena dengan adanya Joy dan juga Harit ini akan membuka potensi bahwa mereka bisa bermain lebih cepat lagi di fase tempo 5 menit awal. Tapi obvious, aku kira akan menuju ke Jauhead. Karena seperti kita tahu ya, untuk Suyo Jauhead-nya EVOS ini masih susah banget untuk bisa dihentikan di early game. Tapi gue Oke. suka juga Povius sih. Dia dari landingnya yang gak kalah-kalah banget, tapi pegang dari turtle-nya tuh jadi make sure lah. Hitungannya kayak EVOS nih, turtle pertama, dia udah lebih dari 70% harusnya. Ya, gua jujur, Be. Kenapa gue lebih suka Povius dibandingkan mungkin pick Jauhead yang sangat kuat untuk seorang Ki. Kondisinya ini badangnya masih tanda tanya besar. Ya, tapi itu dia resiko yang harus diterima bahwa Ban Jauhead Jauhead jelas. pasti bakal di-ban, bakal dibuang begitu saja dengan adanya 2 band di bawah. Dan kali ini tertuju kepada EXP laner Luke yang mungkin sudah tertuju juga kepada Badang. Apakah nanti Badangnya akan di-switch ke arah dari roamer untuk line? Karena kita sering lihat nih line ini kerap kali menjadi orang yang menciptakan inisiasi kedua setelah EXP lanernya. Iya, cukup setuju juga. Tapi jangan lupa ya, inget Luke tuh inget Masya tau. Dia punya power pick yang bisa dibilang udah belum muncul sekarang. Tapi berarti dia punya itu, kayak di ranked bersama partinya Anomali, dia sering munculin untuk beberapa kali. Bahkan ketika dia bilang udah mode serius dulu, akhirnya Masya. Tapi Masya ya, ketika memang butuh physical damage killer dan
sudah ada Badang di depannya, apakah ini akan menjadi pilihan yang efisien? Aku nggak bilang bijak, karena kalau ngomongin bijak ya udah hero power. Ya, Tapi efisien nggak nih kebetulan? mungkin yang lebih pasti kayak badan yang cukup kuat di depan atau ambil badangnya biar light juga lebih leluasa dengan hero-hero lainnya. Cuma ya, gue ngerasa kalau memang kurang fisikal sekalian kenapa enggak? Oke. Oke, kalau gue bilang sih sekarang ada baiknya mereka ngambil mid ya dulu ya. Mid lane-nya dulu mereka mainkan, EVOS? mereka siapkan. Untuk EVOS, kalau gue ya. Vexana. Vexana boleh. Mau main Cecilia juga boleh. Dan Hylos ternyata. Tapi kalau ngeliat Vexana ya malah lebih bagusan di Moreno sekarang dilihatnya. Untuk Bigetron ya? Untuk Bigetron lawan kayaknya 3 melee gini gua kan? lawan 3 melee, terus juga dari segi jarak dan juga efek sisinya sangat oke dengan Eternal Guard. Wah, sukanya EVOS nih mungkin main Cecil ya, karena dia butuh late game insurance juga. Iya, Granger iya. memang late game. Granger sorry, memang marksman, tapi dia nggak late game banget. Gak late game banget, dan kalau dibandingkan dengan Cecil ya, late gamenya kayak lebih pasti Cecilian. Iya. Oke, jadi ada dua juga asuransi yang lumayan lah hitungannya. Mid game-nya dipegang Granger dan Suyo, late game-nya dipegang Cecil. Bisa jadi, tapi satu tantangannya itu apakah masuk ke dalam pool hero-nya? Kita tahu Nahatko, dia terbilang baru dan masalah terbesar pasti ada di hero pool. Chip, Faramis. Faramis. Waduh, Valen, Berarti ini kita bakal melihat bagaimana tim fight besar yang akan terus-menerus dijalankan dari early game ya. Jadi kayak big cover dia mainnya. Bigetron bener-bener tahu power spike mereka kuat di early game, jadi mereka nggak mau menyia-nyiakan kemungkinan ganking kecil yang untuk menambahkan pundi-pundi gold dari shortcut Valentina. Ya kan? terpaksa Valentina sih lebih tepatnya. Harus di react. Iya. Tadi gue mikir kalau nggak Valentina, hero yang utility gitu kan, yang cepat untuk ngancurin, tapi Yves udah di ban. Jadi kayak, iya opsi mereka tipis banget sih. Opsi mereka sangat tipis, apalagi kalau misalnya kita lihat mereka nggak mau cuma react doang, Prof. Kalau dia udah pick terhadap sosok Valentina, mereka juga ingin make a move. Harusnya Mereka pengen make a move juga, Lim. Mereka Harusnya mau iya, gimana harusnya iya. caranya? Gankingnya ini dibalas dengan ganking. Atau ya jangan-jangan nanti bakal start duluan ya untuk mengambil ke arah Netherrealm. Sehingga nanti Faramisnya juga bakal sama-sama beradu dari segi bagaimana ketahanan tubuh dari Netherrealm itu sendiri. Dan siapa yang lebih mampu untuk bertahan lama, dia yang mungkin akan memenangkan tim fight besar 5 lawan 5-nya. Oke, ini adalah salah satu match yang sentimental di EPL Season 15. Mampukah NFL membuktikan pada tim lamanya dan juga mampukah Heki membuat Bigetron Esports menyesal atas kehilangannya? So, EPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of town. Mungkin di mid lane nih, yang akan menjadi jalur pertempuran mereka. Apalagi dua-duanya tipikal clear bareng, dan ya kita udah melihat bahkan mereka udah kumpul di mid. Udah pasti sih. Siapa yang bakal lebih cepat untuk move ya? Terutama untuk duo mid lanernya. Mungkin itu akan mendapatkan keuntungan lebih. Dan siapa yang bakal ke-trigger duluan untuk flickernya. Terutama untuk para mid laner kita. Battle spell yang sangat penting sekali, terutama Purify dari Moreno. Yes. Dia nggak bakal punya tambahan nih untuk escape mechanism. Karena dia tidak menggunakan flicker. Cooldown. Tapi jangan lupakan, dari Moreno ini sangat kuat dengan menggunakan Faramis. Di saat zamannya Faramis itu lagi prime. Salah satu player yang sangat tepat menggunakan Faramis itu Moreno. Gampang Selain bilangnya. Aboy masih top 1, itu nggak usah dibohongin. Gampang bilangnya. Iya. Pas Faramis masih Cult Altar. Iya. Benar. belum Oke, diganti. sambil lihat Navel di depan sana bakal coba diselamatin oleh seorang Luke. Jangan sampai ada first blood di saat tato pertama belum muncul. Dan informasi yang telah didapatkan di mana para pasukan dari tim EVOS kali ini mereka coba untuk mendapatkan Albert. Di di depan sana Albert diselamatkan oleh seorang Erlan. Kombinasi yang cukup cover dan marksman. Itu nggak harus tunggu jadi untuk nge-cover jungle-nya ketika jungle-nya coba initiate atau coba untuk masuk ke jungle lawan. Ya seperti biasa ya, minimal kalau misalkan ingin membantu temannya untuk Nah. mundur, keluarkan beberapa skill aja Iya, untuk cukup. bisa mengancam. Ya, apalagi itu Gertak-gertak sambel, Lim. mau ngambil jungle sendiri kan, maksudnya dia mau ke jungle nih, nggak ada Iya. salahnya kok untuk ngebantu. Betul. Menangin Yes. jumlah seenggaknya, Iya. seenggak ada damage ya tetap aja akan berasa. Kehilangan satu wave tuh emang nggak masalah kok. Daripada kehilangan teman. Iya, gertak-gertak sambel. Nggak salah sih. Gertak-gertak sambel tuh nggak masalah. Oke. Nggak masalah. Tapi tertawa pertama ini juga menjadi template yang sudah kita baca dari awal untuk EVOS. Langsung disetel. Tapi tentunya para pasukan dari tim Bigetron, mereka tidak akan tinggal diam karena Anafel bersama dengan kawan dan stay point posisi di lapangan. Retribution! Kali ini cover oleh seorang Anafel! Albert! Miss Retribution yang sangat jarang kita lihat dan para pasukan dari tim EVOS mereka tidak akan tinggal diam. Para miss dari seorang Moreno menjelaskan para pasukan dari tim Bigetron. Di duel dari belakang, Luke!
Albuster takedown, one last hit. Ternyata di sana, Regi tidak akan tinggal diam. Force menembakkan 2 point kill di tangan seorang NFL. 1 miss, Retribution merubah segalanya dari tim EVOS. Oh bahkan ini sampai invade ke arah jungle-nya. Mungkin dikit lagi akan ada perbedaan level yang lumayan terlihat. Wah signifikan langsung. Signifikan langsung perubahannya. Wah, ini keuntungan yang berlipat ganda buat Anavel. Wow! In Miracle! Kali ini benar-benar percaya Bigetron mampu membawa kemenangan untuk kali ini dan 5 caster yang tersisa menuju ke arah EVOS. Posisi yang tertukar seperti Eterna dan juga Mirko. Oke, tapi ini 3 point kill yang semuanya diambil Anavel. Ini snowball sih udah di depan mata ya. Ya udah pasti sih. 3 kill, Anavel menang dan bahkan hanya butuh 3 menit Starlium. Well done, Jadikan untuk first item priority-nya. Apalagi dengan ada Temporal Rain, dia akan terus-terusan team fight. Purple buff-nya akan dimiliki 2 bahkan untuk Anavel. Perbedaan level secara individu pun akan terlihat. Dan tentu ini akan membantu para gold laner-nya karena sharing EXP dari Turtle-nya akan memenangkan Eman untuk saat ini. Tinggal tunggu aja nanti kan udah dikasih 2 lane dari goldnya. Biasanya di sekitar menit 3 lah, 3 sampai 4 udah ada berkumpul karena biasanya 6 lane juga kan. Turtle-nya di atas soalnya. Dia bawa XP-nya kecuali memang mereka mau 5-man fight, mungkin akan regroup semuanya di area mid. Wow, audience prediction-nya ini nggak bisa dipungkiri. EVOS fans bergetar. Dan ini dia, match merah melawan biru. Dimana satu turtle pertama merubah 2000 gold ini sangat jauh. Dan kita lihat, Anavel langsung mendapatkan 3 point kill. Dan jangan sampai shutdown ini ketika tim fight-nya terjadi di arah top lane didapatkan oleh Erlan. Jangan sampai. Point kill-nya akan sangat-sangat cair sekali terutama untuk Erlan. Dan comeback-nya bisa sangat tercipta dengan cepat. Mid lane mau dipaksa kayaknya buat Regi. Oke, mau dipaksa Regi untuk bertahan di depan sana. Tapi nampaknya perpasukan dari tim EVOS, mereka kali ini agak sedikit terlambat untuk merespon. Berbeda dengan games dari Turtle yang pertama. Di mana respon pertama dibuat oleh Albert. Tapi kali ini berbeda, mereka akan melakukan takeover. Langsung ada Erlan di depan sana, Albert mencoba untuk masuk ke dalam dan the power of Retribution! Albert! Takeover dengan Soul Server, berhasil mendapatkan Turtle, team fight tambahan. Tidak akan mau tinggal diam, Regi di depan sana, mencoba untuk memaksa Moreno dengan point fight-nya. Tapi team fight terjadi! 2 point kill dihilangkan oleh perpasukan dari tim EVOS. Mereka tidak akan mau tinggal diam. Respon yang sama seketika dengan perebutan Turtle yang pertama. Responnya percis. 2 point kill plus Turtle ini menjadi terbaik yang bagus banget. Bahkan lihat goldnya. Dari 2000 gold mulai ditarik. Swing. Langsung 1500. Bayar utang mereka Profesor. Ya, double kill didapatkan oleh Natko. Dan bahkan membuka window baru ya, biar Erlan bisa mendapatkan farming yang sepadan. Bisa terlihat dari segi goldnya, ada perbedaan 800 di sana. Yang sangat-sangat identik antara 2 gold laner ini. Dan menuju ke Sky Pierce. Harus lebih berhati-hati mungkin untuk Light dan juga Luke. Karena sesaat lagi mungkin perlahan-lahan efek dari lethality akan dimiliki oleh Erlan. Dan itu mungkin akan merubah gamenya karena EVOS sekarang sudah mulai pegang kendali dan tempo. Oke, Heman dengan Starlium. Oh, Sky Pierce, Erlan. Combo Chrono Desi udah bisa jalan dengan sempurna. Ya. Tapi hati-hati dengan Erlan nih. Damage Erlan yang tadi kita tahu goldnya aja beda lebih banyak kan. Harusnya lebih maksimal lagi. Dan tinggal kita tunggu juga nih pemilihan dari Natko juga. Apa yang bakal dia ambil selanjutnya. Harus Netherrealm. Harus Netherrealm. Karena di Turtle 1, kenapa bisa kalah team fight? Itu tadi Natko, dia mengambil ke arah dari Scrag. Itu yang mungkin membuat Luke jadi jauh lebih dominan dan team fight-nya bisa dipegang sama Moreno. Gimana kalau shortcut yang diambil? Mereka buka ganking duluan berarti. Tergantung apakah dia sudah menang gold banyak. Situasinya kan. Kalau dia pengen ngambil landing jauh menurut gue lumayan worth it sih. Ya, tapi kalau lagi fit-fit kayak gini kayaknya enggak deh. Dan Regi Karena bahkan. Netherrealm nggak sih? Karena kondisinya tuh. Iya. Mereka akan team fight kembali Masih di adu Turtle yang otot. ketiga. Dan lihat Anavel, one by one situation bersama dengan Ades, sosok seorang Erlan. Minimal di depan sana. di save! Langsung ada Paramis. Dengan 2 Netherrealm di depan sana membuat suara pasukan dari tim EVOS. Mereka memasang team fight tambahan. Light pun tumbang. Oke, Ki selamat. masih bisa selamat. One last hit. Ki still survive. Dan bahkan Regi tidak akan tinggal diam. Ini mungkin adalah salah satu game terganas yang pernah Regi mainkan. Penyelamatan dari Natko tadi. Netherrealm yang bisa membeli nafas, membeli nyawa untuk Ki. Lihat, ini salah satu game terganas Regi nggak sih selama dia main
dengan weekend pertama. Lihat dia memasang menuju ke arah belakang. Look, klik for defensif. Memasang dengan adanya Albert, tapi ada fail. Harus menuju ke arah belakang, diruntuhkan dia. Dan lihat di fight-nya. Memaksakan 2 kill tambahan. Menghilangkan Eman menjadi sebuah jawaban. Dan para pasukan dari tim EVOS, mereka berhasil membuat Big Eternal yakin kalau tim fight yang akan mereka jalani mereka akan menang. Tapi itu trapping. Dark Wave dari Regi langsung jadi game changer. Yes. Dan ini benar-benar langsung mengubah goldnya dari yang awalnya Bigetron unggul 2000. Sekarang EVOS yang unggul 2000, comeback 4000 Lim secepat itu dengan 2 turtle. Dan gue suka banget glorious pathway-nya Hengki tadi. Dari Ki yang bisa langsung menutup jalan pulang dari teman-teman Bigetron. Itu kayak seakan-akan dead end, makanya sampai ada korban. Ya mungkin memang 3 yang selamat, tapi korbannya Eman. Ya korbannya mahal banget Eman yang dengan flicker ya, bukan kondisinya. Dia nggak pakai purify, pakai flicker aja masih ketangkep. Karena udah mengeluarkan flicker sebelumnya. Cuma balik lagi, kita lihat Regi ternyata bersinar sekali untuk match kali ini, Profesor. On fire ya. On fire, ini mungkin match terganas Regi selama dengan line up seperti ini. Ya pasifnya lebih mudah keisi ya. Dan Light memasang tim di depan sana, tapi lihat Light harus tumbang itu saja. Langsung ada Fist Crack, tapi dengan Paramis. Dan ada yang menuju ke arah belakang para pasukan dari tim EVOS. Mereka memasang tim terus, mereka nggak kenal kendor. Mereka tidak akan berhenti. Dan bahkan Albert standby untuk menyelamatkan Hengki. Keras banget sih, itu yang terjadi. Dengan bagian depan Regi dan juga Ki nggak gampang ditembus mid-nya berhasil dibongkar. Wah, tapi 2 ultimate loh tadi keluar, Prof. Ya. Dan ada 2 shortcut tadi ya yang dibuka juga. Tentu ini bakal menciptakan sebuah keuntungan secara individu untuk Erlan. Karena Erlan dari tadi mendapatkan assist dengan bebasnya. Dia mendapatkan positioning yang sangat nyaman sekali. Dan Anavel harus menurunkan sedikit power teamfight dia. Karena dia harus mencari level secara individual. Udah mulai dikejar sama Albert soalnya. Menurunkan intensitas team fight atau merubah permainannya menjadi flanking lane. Ya, yang dimana dia datang udah stack 3 Yes. langsung Electrify Beats. Betul. Mungkin bisa, tapi kalau menurut gua sampai Natko dapat Netherrealm itu tetap gak bisa, Ji. Justru dia masuk ke belakang kayak gitu, dia langsung ngasih nyawanya. Iya, Moreno harus bersembunyi terlebih dahulu. Nggak boleh ketemu sama Natko. Karena Natko dengan sangat mudah bisa mengcopy hal tersebut. Oke, Live akan menjadi target utama. Shotgun telah dibuka. Mulai menuju ke arah belakang, tapi Live udah tumbang para pasukan dari tim EVOS. Mereka tidak akan kenal dia. Dan di sana ada fail. Tershutdown. Sudah diperkirakan. Jangan sampai shutdown-nya di tangan dari Anavel. Itu bakal cair. Dan lihat tim fight tidak akan berhenti. Karena Anavel langsung menuju ke full item. Dan para pasukan dari tim EVOS. Mereka menutup jalan para pasukan dari tim Bigetron untuk mempertahankan mid lane mereka. Tidak akan kenal diam. Eman, kali ini Eman, the smartest god laner yang pernah kita lihat aja kebingungan untuk bisa mempertahankan laning dan bahkan dari 3 lane yang ada, hanya ada 1 turret yang sudah didapatkan oleh tim Bigetron. Ini terbawa tempo sih. Entah kenapa, Bigetron mereka pegang early-nya. Tapi satu gerakan dari EVOS yang mereka ikuti, itu menjadi masalah bagi mereka. Ya bahkan kita sempat melihat yang harusnya Chip bermain dari belakang, tiba-tiba Light yang bisa kita lihat mungkin flanknya bagus. Penuh dengan kejutan, tiba-tiba selalu bermain dari depan. What happened untuk Light? Masalahnya Regi dan Ki ini 2 yang badak banget. Full defense juga kan kebetulan dari keduanya, jadi ya gak bakal bisa ditembus dengan mudah. Natko punya Netherrealm. Wow, benar. Fight-nya akan menarik harusnya. Ini benar-benar tidak bisa dipungkiri. EVOS di musim ganjil, tiba-tiba taringnya muncul. Itu dia yang harus diperhatikan juga. Dan Ini kayak rumor, kayak urban legend yang selalu menjadi kenyataan gitu loh, Bro. Kayak kita nggak percaya soal mitos, tapi hal tersebut kenapa selalu terjadi? Kenapa selalu terjadi? Dan bahkan para pasukan dari tim EVOS mereka coba untuk cover dari top lane dengan adanya Concerto mundur ke arah belakang. Eman! Almost ter-take down! Fokus ke arah base. Ini bagi para pasukan dari tim Bigetron. Lihat Eman, itu 1 hit aja. Kalau Sky Piercer-nya nyala dan masuk dari Erlan dengan harta tata dan sonata. Eman tumbang, Bro. Dan gak cuma Eman sih kayaknya yang bakal jadi target. Moreno juga harus hati-hati. Soul Saver plus Death Sonata bisa jadi combo juga. Yes, langsung instant kill. Tapi lihat di depan sana Moreno mencoba untuk menangkap Regi. Regi langsung mencoba untuk menabrak ke belakang dengan zaman Force sudah kuat dan lock yang harus bertumpal. Oh, Netherrealm dikeluarkan terlalu terburu-buru. Tandanya EVOS punya 1 poin lebih. 1-0. Netherrealm dari tim Bigetron udah gak ada dan EVOS masih punya. Kalau mereka memasang team fight, ini bisa menjadi jawaban. Teamfight paksa kah 5 akan menjadi jawaban karena menurutku EVOS lagi pegang kendali 6.000 gold lead. Dan flickernya dari Lux sudah digunakan. tapi nggak boleh buru-buru juga sih. Mereka harus lihat kondisinya dan hati-hati dengan Anavel ya. Dia bisa Masalahnya flank mereka dari nggak belakang. tabrak tengah. Karena mereka punya Netherrealm, mereka nggak tabrak tengah. Dan itu dia. Para pasukan dari EVOS mereka tidak akan tinggal diam. Dan ternyata distraction.
Target pertama yaitu tengah dan selanjutnya menuju ke arah bottom lane. Akankah mereka menabrak Ki di depan sana? Mencoba untuk melakukan zoning out. Dan gundul! Best turret dari Bigetron, gundul ompong-melompong. 3 best turret bahkan dengan kondisi Lord yang sebetulnya sudah di-clear dari sebelumnya. Karena dia punya Netherrealm, 1 poin itu Lim yang sangat penting yang membuat Moreno gak bisa head to head sama Valentina. Dan gak cuma itu, EVOS langsung disengage. Mereka tahu winning conditionnya. Mereka nggak mau membuat Natko harus memicu Netherrealm-nya sekarang juga karena Lord akan muncul sesaat lagi. Dan team fight ini baru akan jadi lebih menarik. Light adalah peran penting saat ini. Harus Kalau flank. dia nggak bisa nge-flank tapi jalan kaki. Dia harus pakai itu loh. Pakai white White walk. walk. Iya, white walk-nya. Wah ini gak sempat tapi sih. Gak bakal sempat dan sedikit terlambat. Dan kalau Light ketangkap, Light. Sandwich Gaming. Light mau kemana? Gak boleh pulang. Maunya digoyang. Oh my God, Light. Ter-take down di saat ada munculnya Lord yang sudah enhance. Mereka gak punya frontliner. Di atasnya coba di-clear dulu. Anavel gimana caranya dia nggak mau sampai 3 lane yang masuk. Tapi 4 melawan 5 dengan kondisi 7.000 gold. Ini bukan hal yang mudah untuk Bigetron. Oke, kita bakal menyaksikan. Mampukah Bigetron mempertahankan tanpa adanya Light. Di depan sana Parpas juga ada tim EVOS. Coba masuk ke arah dalam. Masih punya Netherrealm. Dan dibuka begitu saja team fight. Dua Netherrealm terbuka. Permasukan dari tim Bigetron. Tarik dulu dan mereka kehilangan seorang Heki EVOS. Masih mau lebih Eman one last hit. Flicker power defensive. Gak bisa mempertahankan seorang Moreno. Tapi dia akan muncul kembali. Dan akhirnya Light kali ini menjadi korban selanjutnya. Erlan tidak tersentuh. Dengan adanya harta-harta Sonasa. Membuat permasukan dari tim Bigetron kembali menabrak. Eman! Zaman for Eman! Kali ini habis saja mendapatkan point kill. Albert tidak boleh terlalu terburu-buru dan Bigetron masih berdiri kokoh di garis depan. Masih bisa defense. Zaman Force sebagai penutupan tadi dari Eman mengusir pemain dari EVOS keluar dari base mereka. Hadirnya Anavel di teamfight merubah segalanya lebih baik untuk Bigetron. Iya, cut wave tadi ya benar-benar menciptakan momentum agar Bigetron masih mampu untuk melakukan defense di 2 wave. Anavel makin late game makin sulit untuk bisa dihentikan. Karena kalau sudah punya Winter Crown, Anavel akan makin susah untuk ditangkap. Dan kebetulan Moreno masih punya pasif barusan sehingga dia masih bisa kembali lagi ke Line of Dawn. 3 detik doang. 3 detik saja. Dan untungnya Light bisa menciptakan portal yang tepat di dekat dari Erlan sehingga Erlan gak bisa melanjutkan kembali team fight-nya. Iya. Kalau tadi portalnya sedikit salah aja. Wah itu agak sedikit berbeda sih. Cuma yang sangat baik adalah dari sekian ribu banyak chance sosok dari Anavel, dia berhasil ngebuat setengah darah dari best turret dimiliki dari EVOS. Itu memang kita bisa lihat kecil, tapi itu impact loh, jangan lupakan itu. Oke. Light terlihat ragu tadi ya. Dia kayak mau masuk ke dalam area jungle. Karena kondisinya mereka harus lane managementnya dibenerin, Prof. Harus. Kalau dia maksa, walaupun dapat kondisi yang pas, masih minimal banget mereka harus dapat Erlan. Dan mereka nggak ada vision sama sekali sih. Jadi kayak ya mungkin dari Light pun dia bingung akan lewat mana, akan kemana. Kecuali ya ada satu informasi aja di mana nih lokasi player dari EVOS mungkin akan berbeda. Oh awas kena Dead Sonata, awas kena Dead Oke, Sonata. tapi kita menyaksikan di mana ada satu momentum di saat mereka bisa mendapatkan uang tersebut. Laning management masih bisa dipegang. Albert. Dan tapi lihat, Metal Detector Albert! Berhasil menghindar dan terjatuh para pasukan dari tim Bigetron masuk tiba di dalam turret itu bukan baik. Emma seorang diri dikejar oleh seorang Albert dan tiba terpecah belah. Ini Pajada memaksakan tiba yang tidak dibutuhkan oleh tim Bigetron. Nah, akhirnya membuat mereka hampir terwipe out. The one last man standing NFL. What happened Bigetron? Dan ini dia di game yang pertama. EVOS berhasil menunjukkan ketajaman dari giginya ya. Tapi nampaknya masih di-clear. Albert tercatat fokus ke arah gamenya dengan adanya sosok Erlan. Legendary didapatkan. Double kill dan EVOS roar berkumandang di game yang pertama. Satu inisiasi yang terbilang gagal tadi. Mengambil resiko. Dan itulah yang membuat Bigetron akhirnya keluar dari base mereka. Bukan di zona pertahanan mereka dan dimanfaatkan langsung oleh EVOS. Lagi-lagi kita melihat satu misinisiasi. Mungkin sudah terpaksa, mungkin udah ke spot juga. Tapi sayangnya masih ingin diciptakan secara paksa dari Light. Mungkin kalau dia mundur, sebenarnya masih sempat. Dia masih punya conceal. Dia masih ada wall claim.
Dan ingat, Albert bukan jungle yang gak punya dash. Yes. Dia bisa immune, dia bisa loncat kemanapun dia berada. Albert berhasil memancing satu tim fight paksa. Itu dia metal detector. Awareness yang gak bisa dipungkiri. Game sense. Game sense. Karena seperti biasa ya, ada beberapa hero yang pasti akan muncul dari belakang, termasuk juga dengan adanya Chip. Dan gak cuma Chip, ada Luoi juga. Gila, Sehingga lihat. ini udah, ya lagi-lagi pengalaman berbicara. Kita udah sempat Ya. mention ini, mekanik bolehlah mungkin bisa ada persaingan lah. Tapi untuk ngomongin pengalaman game sense, itu dua hal yang berbeda. Dan itu yang mungkin membuat kali ini EVOS mendapatkan POV yang berbeda dari pemain yang memang sudah ada pengalaman sebelumnya. Iya. Yang di season-season lalu EVOS belum punya. Pas banget, terlihat banget tadi. Dan itu memaksa di under turret loh, kondisi yang dimana Bigetron lagi under gold juga. Jadi dua kelemahan dari Bigetron itu terjadi dalam hal